Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya ada sedikit perbaikan untuk format tim penilai, yaitu di baris ke-17 dan di baris ke-46. Yang berwarna biru kami tambahkan ada 2 baris. Mohon Bapak Ibu menggunakan file yang ini, yaitu file dengan judul penilai perbaikan 2 baris biru. Saya coba jelaskan. Untuk yang contoh misalnya guru yang mengajukan untuk penilaian dari tahun 2018, maka kita isi data-datanya, nomor urutnya nomor 1 harus sama dengan nama sheet-nya. Sheet-nya pun namanya harus angka saja, 1. Karena nama sheet ini akan berhubungan dengan rumus pada rekap otomatis, sehingga mohon tidak untuk diubah. Baik, untuk pengisiannya ini diketik biasa. Untuk pengisian NIP, tolong jangan salah, karena NIP ini akan menjadi primary key atau menjadi kunci untuk VLOOKUP ke format tim sekretariat. Nah, sehingga kalau NIP-nya salah, nanti nggak ketemu di dalam format tim sekretariatnya. Kemudian dari pangkatnya diisi yang berwarna kuning dengan cara pilihan drop down menu, diklik yang panah dan dipilih. Nah, yang ini otomatis periode masa penilaian diketik saja manual, unit kerja manual, dan seterusnya. Jika Bapak Ibu sempat ngetik semua ini, alhamdulillah kami sangat berterima kasih. Namun ini pun akan diketik ulang oleh tim sekretariat di dalam format tim sekretariatnya. Nah, ini kita ambil contoh, misalnya untuk ini pangkat golongan TMT ya, misalnya yang ininya pangkat golongan TMT-nya di sini 2018. Karena kita mau uji cobanya yang 18 dulu, maka yang di bawah akan berubah otomatis. Misal ini, kita ambil satu contoh, tahun penilaian adalah 2018. Maka setelah kami tambahkan satu baris tahun penilaian ini, kita akan mendeteksi bahwa angka kredit lama yang harus di-input oleh Bapak Ibu adalah angka kredit di PAK tahun 2017. Karena yang mau kita nilai adalah 2018. Silahkan ditulis berapa nilainya pada saat itu. Misalnya ini contoh aja, mohon maaf saya angkanya asal-asal. Misalnya inilah angka-angka yang diberikan pada PAK tahun sebelumnya. Nah, setelah kita input semua angka kredit di tahun sebelumnya, yaitu angka kredit lama 2017, maka di bagian angka kredit yang diperoleh, yang diinputkan adalah setelah tahun 2017. 2017 dikosongkan atau tidak usah diisi lagi, karena sudah ada angka kredit lamanya. Nah, 2018 silahkan Bapak Ibu cek berdasarkan dupaknya. Dupak yang harus mereka kumpulkan adalah dupak selama 2018 dan seterusnya sampai dupak untuk pengajuan 2021. Sehingga kita akan langsung memproses paknya selama 2018, 19, 2020, dan 2021. Nah, nantinya semua nilai-nilai ini juga akan direkap otomatis. Ini misalnya nama Anang tahun 2018, maka dia akan direkap otomatis di
bagian hasil, yaitu ketika tim tahun penilaiannya 2018, maka di sini juga akan muncul untuk hasil dari 2018 tadi, hasil angka kredit yang diperoleh. 2017 dikosongkan, kenapa? Karena 2017 dia sudah ada nilai, sudah ada PAK. Nah, nanti angka kredit perolehan ini selama 2017, 18, 19, 20, dan 21 untuk Anang ini selama 4 tahun ini angka perolehan ini akan direkap otomatis di sini. Nah, di dalam sheet ini sebenarnya Bapak Ibu tidak ada perlu ngapa-ngapain lagi, hanya perlu memantau saja. Dan ini nanti akan kami VLOOKUP-kan ke tim sekretariat sebagai bahan penambah untuk menghitung angka kredit total yang dibutuhkan untuk penerbitan PAK. Oh iya, satu lagi yang berwarna biru itu ada di bawah, yaitu keterangan tambahan, misalnya PD kurang surat tugas. Nah, misalnya seperti ini. Langsung saja diketik keterangan tambahan apa yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu analisa, yang berpotensi menimbulkan perdebatan dan sanggahan dari guru-guru ketika mereka nanti menerima hasil dari penilaian ini. Dan ini adalah hasil dari dapat tidaknya ada di rumusnya, kalau Bapak Ibu pengen cek ada di warna hitam ini, dan ini kita lihat dari kecukupan angka kredit, baik dari unsur utama maupun dari PIKI-nya. Dan di sini rumus-rumus ini saya yakin Bapak Ibu lebih mengerti, kalaupun masih ada yang salah mohon kami diinformasikan. Nah, itu selesai. Satu orang ini walaupun dia 3 tahun, 4 tahun, kita prosesnya 1 kali. Kemudian kita pindah ke orang lainnya. Caranya gimana? Kita klik kanan, move or copy, kemudian kita centang kredit kopinya, kemudian kita oke-kan. Maka nanti dia akan terbentuk sheet baru, kita rename dengan nama angka 2. Angka 2 ini angka berikutnya saja. Jadi bebas, urutannya tidak harus sama dengan yang ada di hard copy atau print out. Nah, misalnya nih orang kedua, mohon Bapak Ibu dirubah juga nomor urutnya menjadi 2, nama Suryaningsih Primasari misalnya. Dengan NIP sekian, pangkat sekian, dia mengajukan hanya 2020. Belum punya PAK tahun penilaiannya 2020, karena terakhir PAK dia adalah 2019. Maka angka kredit lamanya kita sudah punya data-data 2019 untuk Suryaningsih ini. Sedangkan setelah 2019 tentu kita akan nilai untuk 2020 dan 2021. Nah, nanti hasil dari 2020 dan 2021 perolehan yang Bapak Ibu nilai otomatis muncul di sini. Si Suryaningsih ini hanya akan ada di 2 tahun terakhir, yaitu 2020 dan 2021. Kenapa? Karena memang 2019 dia sudah punya PAK, artinya tidak perlu kita nilai lagi. Seterusnya, orang ketiga, kita klik kanan, kita move or copy, kita centang kredit kopinya, kita oke-kan. Nah, di sini nama sheet yang terbentuk, kita rename, klik kanan, rename menjadi 3. Setelah itu, kita ganti nomor urutnya juga menjadi 3. Nama berikutnya kita ganti, misalnya Sri Mediari. Nah, kita sesuaikan, dia nih mau dibuatkan penilaiannya tahun berapa. Misalnya dia PAK terakhir yang dimilikinya adalah tahun 2018, berarti dia akan kita nilai sejak tahun 2019. Tahun penilaian kita masukkan 2019, maka kita harus menilai dari 2019. Otomatis dia harus punya angka kredit lamanya, yaitu 2018. Silahkan masukkan penilaian di 2019 seperti apa. Ini misalnya saya asal-asal saja isi angkanya. Setelah kita masukkan semua nilai di 2019 ini, maka kita lanjutkan dengan menilai yang di 2020.
dan kita masukkan di tabel ini juga. Setelah kita menilai yang 2020 itu, kita masukkan juga yang penilaian 2021. Sehingga nanti tim sekretariat akan bisa menyiapkan berkas untuk 2019, 2020, dan 2021. Jadi 3 pak yang akan dikeluarkan. Nah, setelah kita nilai, maka di dalam hasil ini otomatis nih, siapa namanya Sri Mediari ini otomatis muncul, yang ada isinya hanyalah yang 3 tahun terakhir. Karena memang yang Bapak Ibu nilai adalah yang dari 2019, 20 dan 21. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu lanjut klik kanan, move or copy, dan centang create copy-nya baru di oke untuk nama berikutnya. Jangan lupa nomor urutnya disesuaikan. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada perubahan, mudah-mudahan kita ke depannya akan terus lebih baik, lebih simpel, bahkan ke depannya semua by sistem otomatis, mudah-mudahan. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.